Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih kembali lagi bersama Agung Permana dengan NIM 2011309197. Ya, saya di sini mau menjelaskan tentang investasi ataupun pasar modal ya. Untuk tugas UTS MK Hukum Investasi dan Pasar Modal, dosen pengampu Bu Dian. Ya, jangan lupa untuk teman-teman yang nonton video ini subscribe ya Agung Permana Official untuk membantu meningkatkan channel Agung Permana Official. Oke, mungkin langsung saja ya kita ke pembahasan. Untuk materi yang pertama tentang prinsip teori investasi. Jadi pada dasar investasi dapat dibedakan menjadi 3 pembahasan. Di antaranya yaitu investasi secara umum, 5 pertimbangan dalam berinvestasi dan jenis-jenis instrumen investasi. Prinsip utama saat ingin berinvestasi adalah memiliki tujuan, target, dan prioritas investasi yang jelas. Ketiga hal ini akan membantumu menentukan aset investasi nominal dan frekuensi kamu berinvestasi. Sedangkan teori investasi sederhana ialah bahwa jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian atau suatu faktor saja, namun dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat bunga. Mengacu pada teori ekonomi, teori investasi sangat berkaitan menurut teori ekonomi klasik. Pada dasarnya, teori investasi dapat terdiri dari biaya, pengembalian, harapan, dan peluang. Ketika kita mau invest, harus punya biaya. Kedua, pengembalian investasi kita tidak perlu berharap selalu saja menguntungkan, dan terkadang apa yang sudah kita invest, duit tersebut diolah oleh penginvest dan pengembaliannya sesuai prosedur. Untuk harapan dan peluang ketika kita berinvestasi, harapan dan kita terhadap uang yang kita invest harus punya rancangan yang duga-duga, karena peluang uang kita yang invest bisa naik turun sesuai perekonomian negara kita. Baik komoditi yang uang kita invest baik atau tidak secara sudah terpercaya track recordnya, kita investasi di situ. Yang kedua, bentuk usaha dan kerjasama dalam investasi. Yang pertama, investasi jangka panjang dan jangka pendek. Adapun bentuk usahanya, kita bisa berinvestasi di deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Dana atau aset yang kita investasikan oleh seorang investor atau penanam modal akan dikembalikan oleh lembaga atau pihak yang mengelolanya. Keuntungan dan dari hasil merupakan sebuah pengeluaran yang berupa penanaman modal atau perusahaan yang membeli barang-barang. Untuk bagian ketiga, bidang usaha investasi. Bidang usaha merupakan kegiatan dalam usaha yang berfokus pada sebuah produksi baik barang atau jasa. Bidang usaha ini merupakan hubungan dengan investasi. Investasi dikatakan sebagai pasar modal karena memiliki persamaan. Bidang usaha juga bisa disebut sebagai sebuah kemitraan atau kerjasama dalam kegiatan penanaman modal. Untuk bidang usaha yang akan dilakukan dengan persyaratan atau dasar prinsip terhadap perjanjian, transparansi, suatu dan kepastian hukum. Sementara investasi merupakan suatu kegiatan usaha penanaman modal dalam lingkup perusahaan atau kerjasama yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari uraian sebelumnya bisa disimpulkan bahwa hubungan bidang usaha dengan investasi merupakan sebuah berkaitan yang saling menggenggam. Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha secara tidak langsung telah melakukan investasi untuk masa depannya dan memperoleh keuntungan. Dan yang untuk bagian keempat ya, kebijakan investasi. Kebijakan investasi merupakan keputusan keuangan atau financial decisions, yaitu tentang aktiva mana yang harus dibeli oleh perusahaan. Adapun menurut Joseph Batat, yaitu kebijakan yang mencerminkan apa yang dilihat pemerintah
dari investasi untuk tujuan menuju nasional, serta hak dan tanggung jawab yang mereka berkaitan dengan investor dan investasi. Ya mungkin baik itu saja ya yang dapat Agung sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.